Kenapa saya terjun ke dunia politik? Apalagi orang banyak tahu saya sebagai pemerhati, praktisi pendidikan yang seolah-olah memang jauh dari kehidupan politik. Terus terang, saya sendiri juga dulu berpikir seperti itu. Nggak ada keinginan saya sama sekali untuk mau terjun di bidang politik ya. Tapi sekian lama saya mengawal proses-proses kebijakan di bidang pendidikan, semuanya ini adalah kebijakan yang berlandaskan politik. Apalagi kita bicara tentang undang-undang sistem pendidikan nasional, bicara tentang undang-undang pendidikan tinggi, undang-undang guru dan dosen. Itu semua muncul karena proses politik. Jadi kalau saya berada di luar sistem seperti selama ini, ya mungkin saya bisa memberikan masukan, saya bisa protes, saya bisa mendukung, tetapi bukan menjadi bagian dari pembuat kebijakan tersebut. Yang akibatnya banyak terjadi ketidaksesuaian. Gampangnya gini deh, cita-cita pendiri bangsa kita yang tertulis di pembukaan konstitusi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan kalau kita membentuk pemerintah yang tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampai hari ini sudah 78 tahun kita merdeka, bangsa ini belum menjadi bangsa yang cerdas. Gimana bisa cerdas kalau IQ rata-rata kita di 78,49? Katanya bahkan di bawah gorila, Koko the gorila itu yang sudah 80. Gimana kita bisa dikatakan cerdas kalau kita masih mudah diadu domba, mudah dipecah belah? Gimana kita bisa mengatakan kalau kita itu bangsa yang cerdas? Kalau kemampuan literasi kita salah satu yang terburuk di dunia, kita nggak mampu punya kemampuan matematika yang mumpuni, bahkan yang level standar saja. Padahal anggaran pendidikan kita sudah 20% dari APBN yang hari ini, tahun ini 2023, jumlahnya sudah 612 triliun. Itu baru APBN, belum APBD, belum lagi dana masyarakat, belum CSR, dan lain sebagainya. Tapi bangsa ini belum cerdas, belum sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa. Nah, disinilah saya merasa kalau saya hanya menunggu terus kebijakan-kebijakan ini dibuat, saya hanya di luar memberikan masukan, memberikan kritik, memberikan saran, akhirnya tidak ada yang mengawal. Ini yang membuat saya terlepas dulu punya pandangan bahwa politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu negatif. Itu pandangan saya. Orang tua saya, kakek nenek saya dulu pun juga dalam tanda kutip mengatakan jangan sampai terjun ke dunia politik. Karena tadi dunia politik itu jahat, kotor, dan lain sebagainya. Mungkin benar demikian. Tapi kan kalau memang benar demikian, kita justru butuh orang-orang baik, orang-orang cerdas, orang-orang yang memang ingin mewakili rakyat, mewakili suara hati rakyat untuk mencapai cita-cita kita bersama. Kalau bangsa ini cerdas, saya yakin bangsanya akan sejahtera karena semua negara yang mutu pendidikannya baik, tingkat kesejahteraan rakyatnya juga baik. Jadi menurut saya perlu ada orang yang paham sekali dengan dunia pendidikan untuk mengawal bagaimana kebijakan dunia pendidikan itu harus dibuat yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Disinilah saya mau mengambil peran secara aktif
dengan apapun resikonya untuk mau terjun. Bukan hanya melihat dari luar, bukan hanya sebagai penonton saja, tapi turut menjadi pemain untuk memastikan revisi Undang-Undang Sisdiknas sesuai dengan amanat konstitusi. Saya, Indra Karismiaji, nama lengkapnya A. Nurindra B. Karismiaji, Caleg DPR RI Partai Nasdem, nomor urut 8, gampang itu, yang paling bawah cari Partai Nasdem, DPR RI yang paling bawah nomor 8, namanya yang paling panjang, A. Nurindra B. Karismiaji. Semoga saya dapat membawa aspirasi rakyat Indonesia untuk menjadikan negara ini negara yang cerdas, bangsa yang cerdas, dan rakyatnya sejahtera.